naik. Dia pernah bilang, Yesus itu hanya juru selamat Israel. Karena dia pakai patokan Matius 10 ayat 5 dan 6. Matius 10 ayat 5 dan 6. Kita seringkali mendengar istilah perkataan keselamatan dari para pemeluk Kristiani dan pendeta. Menurut mereka, kata tersebut memiliki arti tertolong, atau lepas dari kuasa kegelapan, dan dosa yang membawa ke dalam hukuman yang kekal di neraka. Hasil yang diharapkan dari keselamatan ini adalah, agar setiap manusia dapat memperbaiki hubungannya kembali dengan Allah, dan menerima kehidupan yang kekal, kemudian masuk ke dalam surga. Kalangan Kristiani meyakini, bahwa semua umat manusia itu telah berdosa, sehingga layak untuk menerima hukuman atas semua dosa yang telah diperbuat. Karenanya dibutuhkan suatu keselamatan untuk melepaskan diri dari hukuman abadi yang sangat dahsyat dan menakutkan. Yang berhak dan berkuasa untuk menghukum dan menyelamatkan umat manusia adalah Allah, yang turun ke bumi dengan menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini tanpa dosa dan noda, serta hidup suci di dunia ini. Menurut mereka, Yesus tidak hanya mengatasi dosa, tetapi juga menaklukkan dosa dan maut dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, dan dengan kuasanya, maka ia bangkit kembali pada hari kemudian. Yesus oleh umat Kristiani dianggap sebagai sang juru selamat, yang dapat memberi arti kehidupan saat ini, dan memberi harapan kepada kehidupan yang kekal. Kepada siapakah sebetulnya Yesus diutus oleh Tuhan? Dalam Injil Yohanes pasal 20, ayat 21. Yesus bersabda, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Luas perutusan Yesus kepada murid-muridnya adalah sama dengan luas perutusan yang diterima oleh Yesus dari Bapa. Jadi, tidak mungkin Yesus mengutus murid-muridnya yang lebih luas dari perutusannya sendiri yang diterimanya dari Bapa. Yesus dalam salah satu sabdanya pernah bersabda, bahwa dia diutus hanya kepada domba hilang dari bangsa Israel. Rupanya, Yesus pun mengutus murid-muridnya hanya kepada bangsa Israel saja. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Matius pasal 10, ayat 5-6. Dari ayat tadi dijelaskan, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan khusus untuk bangsa Israel saja. Menjadi lebih jelas lagi, ketika beliau menegaskan bahwa para muridnya yang berjumlah 12 orang itu akan duduk pada 12 tahta, untuk mengadili orang-orang Yahudi. Kemudian, dalam Matius dijelaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel." Matius pasal 19, ayat 28. Bagaimana ciri-ciri juru selamat dunia yang telah dijanjikan oleh Allah? Juru selamat itu bukan hanya diutus untuk sesuatu bangsa tertentu saja, akan tetapi, haruslah dimaksudkan untuk seluruh semua bangsa. Yang kepadanya bangsa-bangsa akan berharap, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa, atau semua bangsa, bukan hanya kepada satu bangsa tertentu saja. Untuk ini, maka Nabi Yesaya, yaitu tokoh perjanjian lama yang terkenal telah meramalkan, "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa." Matius pasal 12, ayat 18. Kemudian Matius ayat 21. "Dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan berharap." Sabda Yesus yang perlu juga kita perhatikan adalah, yang tercantum dalam Injil Matius pasal 10, ayat 41. "Barang siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah sebagai orang benar."
Kita kembali kepada pertanyaan pada pasal-pasal yang lalu, siapakah yang jadi penolong, dan yang dijanjikan oleh Yesus yang akan datang sesudah Yesus? Tentu seorang nabi, karena jelas bukan Paulus. Sekarang pertanyaan kita adalah, siapakah nabi itu? Kita belum tahu, tetapi pasti harus seorang nabi, yaitu utusan Tuhan. Yesus memang juru selamat, tetapi seperti apa yang pernah ditandaskannya sendiri, bahwa beliau datang untuk domba dari bangsa Israel yang hilang. Kalau Yesus sudah memberikan pertanyaan tentang dirinya, dan murid-muridnya begitu jelas, apakah kita harus berkata bahwa Yesus dikirim Tuhan untuk semua bangsa? Dengan menyatakan hal itu, maka berarti bahwa kita tidak menaruh hormat kepada beliau, baik selaku pribadi, atau nabi dari Tuhan. Kalau Yesus sendiri lebih senang memakai predikat anak manusia, mengapa orang-orang Kristen harus memaksakan dengan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Tuhan? Dan apakah Yesus sendiri tidak akan marah kalau dirinya disebut dengan cara yang tidak benar, walaupun predikat yang kita berikan kepadanya lebih tinggi, yaitu anak dari Tuhan? Pernah pada suatu waktu Bapak Presiden Soeharto begitu marah sekali, ketika majalah POP, yang menuliskan tentang silsilahnya, di mana dikatakan bahwa sesungguhnya beliau adalah keturunan dari bangsawan, dan keturunan keraton. Kemudian artikel semacam itu langsung dibantah sendiri oleh beliau, bahkan dianggap sebagai penghinaan. Dalam kesempatan itu, beliau mengatakan bahwa beliau hanya seorang anak petani biasa. Dengan menyebut Yesus sebagai anak Tuhan, kita telah berbuat kesalahan yang besar, sebab Yesus sendiri tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Bahkan sebutan itu ternyata berlaku untuk semua orang yang membawa damai. Dengan menyebut sesuatu yang tidak benar, yang menyimpang dari apa yang dikatakan Yesus sendiri. Berarti kita tidak menyambut Yesus sebagai Nabi Allah yang benar. Dan apakah umat Kristen telah menyambut utusan Tuhan sesudah Yesus dengan benar? Kesimpulannya adalah, kesaksian Matius tidak boleh diikuti. Karena Yesus sendiri secara terbuka, tidak pernah mengatakan dirinya sebagai juru selamat bagi segenap umat. Ayat tersebut hanya buatan Matius yang bertentangan dengan ucapan Yesus sendiri. Selain itu, penulis kitab Matius ini bukan Matius dari murid Yesus, melainkan orang berkebangsaan Yahudi yang tidak dikenal. Pendeta dari Belanda, yang bernama K. Riedel, dalam bukunya, yaitu Tafsiran Injil Matius, pada halaman 14 mengatakan, menurut pendapatnya, pengarang Injil Matius bukan dari ke-12 rasul, melainkan seorang Kristen yang berbangsa Yahudi yang tidak dikenal. Akan tetapi, kita dapat mengatakan bahwa pengarang Injil Matius itu seorang yang mempunyai karunia Roh Kudus. Hanya karena karunia roh itu ia dapat melaksanakan karangan yang demikian penting untuk segenap gereja Kristus. Dari pengakuannya tersebut, sudah jelas bahwa Matius itu bukan murid dari Yesus. Ia adalah orang Yahudi yang tidak dikenal, yang membuat Injil berdasarkan pada karangannya sendiri. Jadi, salah besar jika orang-orang Nasrani lebih condong mengikuti Matius daripada ikut Yesus sendiri. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.